Halo teman-teman, selamat datang di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Untuk lebih mengenal lingkungan Fakultas Farmasi, yuk jalan-jalan dalam acara Visit Della Fakulte Farmasi. Sekarang kita sudah berada di depan Fakultas Farmasi UGM, yang mana terdapat pelang bertuliskan Universitas Gadjah Mada Fakultas Farmasi. Yuk kita masuk! Setelah melewati pos satpam, kita dapat melihat gedung unit 1 di kanan kita. Pada lantai 1 gedung ini, terdapat beberapa ruangan kuliah dan ruang sidang. Dan pada lantai 2, terdapat ruangan dekanat dan ruang akademik. Pada gedung ini pula, terdapat lobi unit 1 atau yang biasa dikenal dengan lobi farmasi. Kemudian, seperti yang teman-teman lihat, di sebelah lobi ini terdapat parkiran yang biasa digunakan oleh dosen dan sivitas akademik Fakultas Farmasi UGM. Lalu, jika berjalan ke arah timur laut parkiran, teman-teman akan melihat ini merupakan Masjid Fakultas Farmasi UGM. Kemudian, di sebelah timur masjid terdapat gedung perpustakaan lama yang dipindahkan ke unit 1. Lanjut, dari sebelah perpustakaan terdapat jalan menuju gedung unit 2 dan unit 3. Fakultas Farmasi UGM sendiri terdiri dari 4 departemen, yang mana di depan kita ini merupakan unit 2, yaitu Departemen Biologi Farmasi. Pada departemen ini terdapat 2 laboratorium. Yang pertama, Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia. Laboratorium ini mengeksplorasi bahan alam yaitu berupa screening, pengembangan, produksi, pengujian, standarisasi, dan pemanfaatan obat dari bahan alam. Yang kedua merupakan Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Sel. Laboratorium ini memiliki lingkup kegiatan diantaranya mempelajari keanekaragaman mikroba, mengembangkan mikroorganisme transforman, melakukan serangkaian pengujian terkait cemaran mikroorganisme, kemudian memproduksi senyawa obat, enzim, vaksin, lalu mengembangkan sistem kultur sel, dan masih banyak lagi. Oke, setelah dari unit 2, yuk kita pergi ke seberangnya, yaitu unit 3. Unit 3 merupakan Departemen Farmasetika. Departemen ini terdiri dari 3 laboratorium. Yang pertama, Laboratorium Manajemen Farmasi dan Farmasi Masyarakat. Laboratorium ini mengelola dan mengembangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen farmasi dan farmasi sosial. Laboratorium ini juga mengkoordinasikan Laboratorium Manajemen Farmasi dan Farmasi Masyarakat 1 dan Laboratorium Manajemen Farmasi dan Farmasi Masyarakat 2. Kemudian, laboratorium yang kedua merupakan Laboratorium Teknologi Farmasi. Laboratorium ini mengelola dan mengembangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi farmasi dan kosmetika, baik sediaan padat, semi padat dan cair, serta sediaan steril. Laboratorium ini juga mengkoordinasikan Laboratorium Teknologi Farmasi Sediaan Padat, Laboratorium Teknologi Farmasi Sediaan Cair Semi Padat, dan Laboratorium Teknologi Farmasi Sediaan Steril. Yang ketiga merupakan Laboratorium Farmasi Fisik. Laboratorium ini mengelola dan mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan farmasi fisik dan biofarmasetika. Laboratorium ini juga mengkoordinasikan Laboratorium Farmasi Fisik 1 dan Laboratorium Farmasi Fisik 2.
Jika kita keluar dari unit 3 dan berjalan ke arah belakang unit 3, kita dapat melihat bangunan ruang kuliah 3 yang merupakan satu-satunya bangunan yang tidak pernah diubah bentuknya dan merupakan bangunan paling lama di Fakultas Farmasi UGM. Ruang kuliah ini juga bersebelahan dengan pintu masuk Fakultas Farmasi dari Jalan Persatuan. Sekarang kita akan menuju unit 4, yaitu bangunan yang berada di sebelah selatan unit 3. Unit 4 merupakan Departemen Kimia Farmasi. Nah, Departemen Kimia Farmasi ini terdiri dari 3 laboratorium. Yang pertama merupakan laboratorium kimia medisinal. Seperti namanya, laboratorium ini berkaitan dengan kimia medisinal, farmakokimia, kimia organik, kimia sintetik, dan kimia komputasi. Laboratorium ini juga mengkoordinasikan laboratorium kimia organik dan laboratorium kimia komputasi. Yang kedua, terdapat Laboratorium Kimia Farmasi Analitik. Laboratorium ini berhubungan dengan kimia analitik untuk obat, kosmetika, dan makanan, serta analisis dengan menggunakan instrumen seperti metode spektroskopi dan kromatografi. Laboratorium ini juga mengkoordinasikan Laboratorium Kimia Farmasi Dasar, Kimia Analisis 1 dan 2, Kimia Analisis untuk obat, makanan, dan kosmetik, dan Laboratorium Kromatografi. Yang terakhir merupakan Laboratorium Rekayasa Makromolekul. Laboratorium ini mengelola dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penemuan dan rekayasa obat makromolekul, penemuan molekul target untuk terapi, serta pengembangan vaksin dan antibodi. Kemudian, laboratorium ini juga mengkoordinasikan Laboratorium Biokimia dan Biologi Molekuler dan Laboratorium Imunologi Farmasi. Setelah dari unit 4, kita menuju unit 5 yang berada di sebelah selatan unit 4. Pada gedung unit 5 terdapat ruang sidang yang terletak di lantai pertama. Unit ini juga merupakan Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Departemen ini mempunyai 2 laboratorium. Yang pertama, Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi. Laboratorium ini mengelola dan mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan farmakologi, farmakokinetika, ketersediaan hayati, interaksi obat, penelitian ketoksikan umum dan khusus, evaluasi keamanan suatu senyawa dan sejenisnya, baik secara in silico, in vitro, in vivo, dan lain-lain. Kemudian laboratorium yang kedua yaitu Laboratorium Farmasi Klinik dan Farmakoterapi. Laboratorium ini mengelola dan mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan tata laksana terapi, tinjauan atau evaluasi ketepatan penggunaan obat, pengobatan berbasis bukti, peran farmasi klinik dalam pelayanan kesehatan, uji klinik obat, farmakokinetika klinik, dan lain sebagainya. Kemudian di depan unit 5, kita dapat melihat kantin farmasi yang biasa disebut dengan BOH. Kantin ini disebut dengan BOH karena jika teman-teman perhatikan, kantin ini berbentuk seperti lambang farmasi yaitu Bowl of Hygia. Lalu dari kantin kita menuju gedung EPSLC atau Advanced Pharmaceutical Science Learning Center. Gedung EPSLC merupakan gedung yang terintegrasi untuk semua sivitas akademika farmasi UGM. Gedung ini merupakan bangunan baru di Fakultas Farmasi UGM, yang mana pada lantai teratas gedung ini, yaitu lantai 8, akan terdapat aula dan seluruh kepengurusan dan administrasi akan dipindahkan ke gedung ini.
Sekian jalan-jalan kita, jika keadaan sudah membaik, jangan lupa berkunjung ke Fakultas Farmasi UGM. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.